Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Fitbar, Le Mineral. Hari ini, sidang kasus gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, digelar. Saksi yang dihadirkan adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, putra SYL, Kemal Redindo atau Dindo, serta cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radiansyah. Saksi dari keluarga ini dihadirkan untuk dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran uang yang diterima dari mantan Menteri Pertanian itu. Polisi telah merilis Peggy sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Ditangkapnya Peggy membuat polisi memberikan pernyataan bahwa seluruh pelaku telah ditangkap dan 2 pelaku lainnya yang awalnya masuk dalam daftar pencarian orang dihapuskan. Apa penyebab polisi menghapus 2 nama pelaku dalam daftar pencarian orang? Babak baru drama pembunuhan Vina dan Eki. 2 remaja asal Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Selama 1 minggu terakhir, banyak kejutan yang disuguhkan dari peristiwa yang sudah berlalu sejak 8 tahun lalu ini. Siapa saja aktor yang muncul dalam babak baru ini? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Peggy alias Peron alias Robi telah ditangkap dan juga disebut sebagai otak dari pembunuhan Eki dan Vina. Namun benarkah ia pelakunya? Dan mengapa pihak kepolisian menghapus 2 nama, Dani dan juga Andi, dari daftar pencarian orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, tema yang sempat saya sampaikan di awal menjadi tema perbincangan utama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Selain tema perbincangan tadi pemirsa, kami juga akan membawa Anda untuk melihat informasi mengenai sidang Syahrul Yassin Limpo yang berlangsung pada hari ini, di mana anak, istri dan juga cucu dari SYL juga dihadirkan menjadi saksi. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia hari ini menerima kunjungan investor asal Dubai di Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang sekitar 1 jam secara tertutup, investor dan pengusaha asal Dubai Mohammed Ali Rashid membahas secara umum potensi pariwisata di Indonesia yang akan naik hingga 20%. Hal ini tentu akan berimbas baik pada pariwisata Indonesia termasuk lapangan pekerjaan. Menurutnya Indonesia memiliki reputasi baik di mata wisatawan asing, masyarakat yang ramah, sopan yang menjadi salah satu daya tarik Indonesia. Ditanya lebih lanjut mengenai rencana investasi pada program Prabowo dan IKN, Prabowo hanya menegaskan jika pembahasan dalam pertemuan ini hanya membahas pariwisata secara umum. Ini beliau salah satu pengusaha sangat besar di Emirates ya, dari Dubai. Beliau bergerak terutama di bidang pariwisata. Beliau punya ratusan hotel di mana-mana dan beliau sangat antusias tentang Indonesia. Beliau menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia, untuk membangun pariwisata kita. Beliau sangat yakin bahwa pariwisata kita bisa meningkat luar biasa. Beliau yakin sekali kita sekarang jumlah turis ke Indonesia adalah sekitar 10 juta, 11 juta. Padahal Thailand yang lebih kecil dari kita, luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya, sudah 40 juta lebih.
kemudian Malaysia juga sangat tinggi. Jadi beliau yakin kita bisa naik 200-300%. Dan ini sangat penting, sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja. Daerah kita sangat luas, kita bisa membuka wilayah-wilayah baru untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) hadir dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada Senin siang. Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) hadir dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Mereka yang hadir langsung untuk bersaksi dalam persidangan adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, putra SYL, Kemal Redindo atau Dindo, serta cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radiansyah. Keluarga SYL dihadirkan ke persidangan untuk dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran uang yang diterima dari mantan Menteri Pertanian itu. Istri Pak SYL, anak beliau, dan cucu beliau. Sesuai dengan panggilan dari KPK. Allah kita yakin karena toh keluarga akan menjelaskan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan. Selain keluarga SYL, jaksa KPK juga menghadirkan staf khusus SYL saat menjadi mentan Joyce Triatman dan accounting pada Nasdem Tower, Lena Janti Susilo. Jaksa Komisi Anti Rasuah juga akan menghadirkan staf Biro Umum Kementan Yuli Etiningsih, pengurus rumah pribadi SYL Ali Andri, serta honorer Sekretariat Jenderal Kementan Ubaidah Nabhan. Dalam perkara ini, jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, staf khusus bidang kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya Panji Harjanto. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan pemerintah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri tahun ini. Keputusan itu disampaikan Nadiem Makarim seusai dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan. Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Istana Kepresidenan siang tadi. Kedatangan Nadiem ke istana untuk melaporkan sejumlah isu di dunia pendidikan, termasuk mahalnya UKT di perguruan tinggi. Usai menghadap Presiden, Nadiem menyatakan bahwa Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Ia menyatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak. Kemendikbudristek akan mengevaluasi semua permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT untuk tahun berikutnya. Kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan. Pemirsa, di tengah isu ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin turut hadir dalam peluncuran GovTech di Istana Negara. Jaksa Agung dan Kapolri terlihat bersalaman dan tertawa bersama.
Jaksa Agung ST Burhanuddin datang lebih awal ke Istana Negara dan terlihat sedang menunggu di kursi tamu sebelum acara SPBE Summit dan peluncuran GovTech di Istana Negara oleh Presiden segera dimulai. Tak lama berselang, Kapolri Jenderal Listio Sigit datang dan juga nampak bersalaman dengan tamu-tamu yang sudah datang. Kehadiran keduanya dalam satu momen sontak menjadi sorotan wartawan Istana Kepresidenan di tengah isu Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang dibuntuti anggota Densus 88 anti teror Polri yang sedang mengemuka. Baik Jaksa Agung dan Kapolri irit bicara kepada media terkait dugaan penguntitan personil Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus atau Jampitsus, di mana Jaksa Agung Burhanuddin berkelakar menyebut saat ini tidak ada masalah apa-apa. Usai acara selesai, momen menarik terjadi ketika mantan Panglima TNI yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, mengajak kedua pihak untuk bergandengan tangan dan juga bersalaman di hadapan wartawan media. Baik Kapolri maupun Jaksa Agung tidak berkomentar lebih jauh dan melanjutkan agenda dengan meninggalkan istana dengan menggunakan mobil golf dan juga duduk bersampingan di kursi belakang. Statement Pak, sedikit Pak. Pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jawa Barat, kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan akan melakukan pra-peradilan dengan membawa 5 saksi. Pasca penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan, kuasa hukum akan mempersiapkan 5 saksi yang merupakan rekan buruh bangunan hingga ayah dan adik Peggy. Semuanya akan memberikan keterangan terkait keberadaan Peggy yang tidak di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Selain saksi yang menguatkan keberadaan Peggy saat kejadian, pengacara juga akan menyiapkan sejumlah bukti yang memastikan Peggy tidak terlibat dalam kasus Vina ini. Bahkan kelima saksi tersebut sudah memberikan keterangannya kepada pengacara pada Kamis kemarin atau 2 hari setelah penangkapan Peggy. Tim pengacara sudah menyiapkan alat bukti, salah satunya bukti pembayaran Peggy saat bekerja kuli bangunan di Kota Bandung tertanggal 26 Agustus 2016. Pengacara juga mengapresiasi sikap Peggy saat konferensi pers di Polda Jabar. Menurutnya keberanian Peggy dalam mengungkapkan ketidakterlibatannya membuat pengacara semakin yakin untuk memberikan keadilan kepada putra pertama pasangan Rudi dan Kartini ini. Ekspresi Peggy pada saat-saat terakhir, dia ingin mengungkapkan dari hatinya yang terdalam tanpa disuruh ataupun dikondisikan oleh kuasa hukum, karena memang kuasa hukum juga tidak diberitahu pada saat kemarin konferensi pers di Polda. Peggy begitu beraninya mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya. Saya juga sempat kaget atas keberanian Peggy dan saya semakin yakin bahwa Peggy bukan tertuduh atau tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan saya semakin yakin ingin membebaskan Peggy melalui pra-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Karena pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka, dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Ya, selain itu pemirsa, kami juga akan menghadirkan bagaimana keterangan langsung dari rekan Peggy pada saat penetapan Peggy sebagai tersangka. Berikut informasinya. Sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi, berangkat mau nggak? Mau. Yang 21. Udah sampai sana, kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak betah. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 malam? Malam, habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, naik mobil Godwill.
Ya. diantar si Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke terminal. Ya, sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Dulu di bawah lihat ada polisi atau orang yang naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya. Info awalnya. Usut berapa itu ada kerasukan itu si temennya Pina. Berapa hari kemudian? Beberapa hari setelahnya? Ya lupa tuh langsung si Peggy pelakunya aja. Rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Itu saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya, Kang Bodol. Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh, cuma nganter ke angkot aja. Ya, dalam salah satu poin dari 17 rekomendasi Rakernas PDIP yang dibacakan oleh Puan Maharani ini menyebut PDIP akan menjadi kontrol dan penyeimbang pemerintahan mendatang. Kami akan sajikan kabar selengkapnya mengenai hal ini tentunya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, dalam salah satu poin dari 17 rekomendasi Rakernas PDIP yang dibacakan Puan Maharani menyebut PDIP akan menjadi kontrol dan penyeimbang pemerintahan mendatang. Tapi kemarin Megawati tidak langsung memutuskan sikap PDIP terhadap pemerintahan mendatang. Benarkah PDIP tidak siap kembali berada di luar pemerintahan? Rakernas 5 partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balances. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances. Sebenarnya bukan saat Rakernas saja pernyataan keras para elit PDIP yang menandakan soal akan kemana arah partai banteng bermulut putih tersebut ke depan. Publik pun sudah memperkirakan akan seperti apa sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya hakul yakin PDIP akan berada di luar kekuasaan. Iman politik mereka adalah iman oposan, iman politik yang akan selalu memberikan sikap kritis terhadap Prabowo dan Gibran. Salah satu rekomendasi Rakernas PDIP yang dibacakan Puan Maharani adalah akan menjadi kontrol dan penyeimbang dalam pemerintahan mendatang. Puan menyebut harus ada kesetaraan antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan ataupun yang berada di luar pemerintahan. Tapi alih-alih menguatkan rekomendasi Rakernas dengan memberikan keputusan sikap partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah, justru menyebutkan masih menghitung-hitung secara politik apa yang akan diputuskan. Mega menegaskan akan memutuskan sikap partai pada saat Kongres PDIP tahun depan. Kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Posisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang akan datang merupakan sebuah hal yang bersifat strategis dan selama ini selalu diputuskan di dalam Kongres Partai. Lantas, apa maksud Megawati yang seolah tarik ulur dalam menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah benar PDIP tidak siap berada di luar pemerintahan? PDIP sebenarnya sedang ingin bermain dua kaki. Satu sisi sikapnya kritis, terus memberikan serangan-serangan tajam terkait dengan praktik politik hari ini, tapi pada saat yang bersamaan belum resmi memutuskan bagaimana sikap resmi mereka sebagai sebuah oposisi yang memang harus berada di luar kekuasaan. Saya kira dua hal itu. Penutupan tadi saya kira
masih menunjukkan bahwa PDIP belum sepenuhnya tegas gitu nantinya di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira PDIP masih menunjukkan sikapnya yang mengambang gitu dan ada kecenderungan ya, saya kira tarik ulur. Nah, tapi situasi ini wajar ya, karena kalau kita lihat kan pemerintahan Jokowi masih berlangsung sampai Oktober mendatang, dan terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan, kita tahu bahwa Jokowi itu presiden yang dulunya diajukan oleh PDIP. Prabowo Gibran akan dilantik beberapa bulan lagi, yakni 20 Oktober 2024. Sementara Kongres 5 tahunan PDI Perjuangan baru akan diadakan tahun 2025 saat pemerintahan Prabowo Gibran sudah berjalan. Akankah PDIP menjadi oposan sesuai dengan yang publik perkirakan, atau tetap bermain aman, menancapkan dua kaki, mengamankan posisi? Tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema Kasus Vina, mengapa 2 DPO dihapus? Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti hobi? Kalau panggilan saya itu, ini fitnah. Saya nggak mau. Polda Jawa Barat mengungkap Peggy Setiawan alias Peron sebagai otak pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Pihak kepolisian juga menyampaikan peran Peggy dalam kasus ini. Dalam konferensi pers yang digelar Minggu siang kemarin, polisi mengungkap peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menambahkan bahwa Peggy merupakan otak pembunuhan Vina dan Eki. Dan namun manakala akan ada peradilan itu adalah hak daripada tersangka, dipersilakan saja untuk melakukan peradilan, nanti kami akan hadapi peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dan itu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Meski pihak kepolisian telah melangkah maju dengan merilis Peggy sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki, pengacara Vina merasakan kejanggalan lantaran polisi menyatakan 2 DPO lainnya yakni Dani dan Andi adalah fiktif. Dan menyatakan Peggy alias Peron adalah satu-satunya buronan dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah, raport atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah, raport asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap sudah, kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun, ini PR kita. Apakah ini benar-benar ada atau tidak? Padahal dalam amar putusan hakim disebut ada 3 DPO. Apa yang membuat polisi menghapus 2 DPO ini? Mengapa sosok Peggy begitu licin untuk ditangkap hingga butuh 8 tahun? Akankah ditangkapnya sosok Peggy menguak misteri kasus Vina yang belum terungkap? Tim TV One mengabarkan. Peggy alias Peron alias Robi memang sudah ditangkap. Pihak kepolisian juga sudah menjelaskan apa perannya dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina yang terjadi pada 2016 silam.
Tapi ternyata tertangkapnya Peggy ini tidak serta-merta, tidak secara otomatis mengurai benang kusut. Dia juga kemudian menghapuskan segala kejanggalan, malah ada hal janggal lainnya. Bagaimana bisa pihak kepolisian ini kemudian menghapuskan dua nama, Andi dan Dani, dari daftar pencarian orang. Untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut sudah hadir selaku pengamat hukum pidana yang akan menjelaskan pandangannya Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kudri, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selain Pak Kudri juga sudah bergabung para narasumber lainnya secara daring bersama kita. Yang pertama adalah Ibu Sugianti yang merupakan pengacara dari Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sugianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita yaitu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari yang juga merupakan mantan perwira tinggi Polri yang akan juga memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Selamat malam, Ibu Sri. Selamat malam. Baik, Ibu Sri, yang seperti saya sampaikan tadi, ada kejanggalan pertanyaan di benak masyarakat mengapa pihak kepolisian kemudian menghapus dua nama ini, Andi dan juga Dani, dari daftar pencarian orang. Dengan menyebut kemudian kepolisian mengatakan karena dua nama ini hanya asal sebut oleh para terpidana lainnya. Tapi mungkinkah hal tersebut, Bu? Atau sebenarnya pihak kepolisian menutupi bahwa memang kesulitan untuk bisa mendapatkan dua DPO lainnya? Bu Sri, silakan. Baik, Mbak Putri, kalau kita berbicara dari aspek pendapat masyarakat, maka setiap masyarakat siapapun boleh berpendapat. Bahkan ketika masyarakat mengatakan ada kejanggalan, justru ini menumbuhkan sikap kritis masyarakat. Nah, ini harus kita kembangkan terus. Bagi saya kejanggalan ini adalah sebuah tantangan bagi pihak kepolisian untuk semakin mempertontonkan profesionalismenya. Nah, apakah hal ini memang janggal atau apakah polisi sulit? Di era keterbukaan, di era semua orang bisa turut melakukan investigasi lapangan dalam tanda kutip, ini tidak ada yang sulit. Berikanlah kesempatan kepada pihak kepolisian, nanti kita kawal bersama, lihat di pengadilan, apakah nama dua yang saat ini dihilangkan, dalam tanda kutip, pendapat kita semua, itu benar-benar ada atau tiada. Nah, kalau dari pernyataan Dirserse menyebutkan bahwa yang saya tahu ketika polisi melakukan rilis, tentu polisi akan melakukan cross-check. Nah, saksi dalam kasus ini kan semua adalah saksi mahkota, yaitu yang juga tersangka. Kalaupun toh mungkin ada saksi lain tidak seberapa mengenal. Nah, saksi yang paling posisinya sentral adalah saksi mahkota, saksi yang sesama tersangka. Tapi berdasarkan pengalaman saya meyakini, tetapi publik jangan terpengaruh oleh pendapat saya, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan bekerja cepat, ini adalah satu langkah maju untuk mengungkap tuntas kasus ini. Barangkali ada pertanyaan lanjutan, kenapa baru 8 tahun baru diungkap? Ini kan pertanyaan kita juga termasuk pertanyaan saya. Nah, dari pengalaman saya, Mbak, jadi ketika kita bekerja, mengungkap kasus itu yang bekerja adalah tim. Nah, tim ini ketika menangani kasus solid, tetapi seiring dengan waktu, tim ini nanti melebur dengan sendirinya secara natural, secara alamiah. Ada yang sekolah, ada yang pindah tugas. Nah, akhirnya baru 8 tahun dipicu oleh judul film ini. Itu Mbak Putri. Baik, artinya juga Bu, kalau mengenai hal kedua, hal terakhir yang Ibu sampaikan, kenapa baru 8 tahun akhirnya terungkap? Itu karena memang ada masalah tersendiri di dalam pihak kepolisian. Artinya adanya perpindahan dari petugas yang menyelidiki kasus ini dan sebagainya, ini menghambat penyelesaian kasus. Begitu Bu Sri? Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada pihak kepolisian agar di era teknologi canggih semacam ini tidak terjadi. Itu yang paling mungkin terjadi. Mengapa sampai 8 tahun? Katakanlah saya, rata-rata satu tim penyidik itu minimal 5 sampai 6 atau 7 orang. Nah, apalagi ini kasusnya cukup banyak tersangkanya. Nah, ketika 7 orang ini pasti ada yang sekolah, ada yang pindah, ada yang sudah pensiun. Nah, kondisi seperti ini membuat kasus itu, mohon maaf, barangkali kata yang boleh
dipakai adalah terabaikan, ditambah tim yang tadi masih tersisa, itu menambah ditambahkan beban baru, menangani kasus-kasus baru, sehingga yang 8 tahun ini hilang nih, DPO dilupakan. Nah, ini adalah mungkin jalan Tuhan juga ya. Ini terungkap tuntas dengan Peggy, ditangkapnya Peggy. Lalu hilangnya 2 tersangka, mari kita ikuti nanti di pengadilan. Karena sesungguhnya pernyataan saksi di kepolisian itu masih sangat mungkin berubah. Nah, keterangan saksi di depan pengadilan itulah yang sesungguhnya keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Baik, Ibu Sri. Kita sudah dengarkan pandangan dari Ibu Sri mengenai 2 nama yang kemudian hilang dari daftar pencarian orang. Ini pasti juga Mbak Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga dari almarhum Vina juga memiliki hal tersendiri, catatan tersendiri mengenai hal ini. Dan juga termasuk juga dari Mbak Vina atau Mbak Putri ini juga mengatakan bahwa ini termasuk salah satu kejanggalan yang terjadi walaupun sudah tertangkapnya Peggy alias Peron. Mbak Putri, silakan. Iya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Mohon maaf terlambat, ini baru sampai di Polres Cirebon Kota saya. Jadi memang sangat kaget dan janggal menurut kami ketika Polda Jabar terlalu dini untuk menyampaikan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada atau fiktif. Karena selama ini kami berkeyakinan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu ada nama 3 orang DPO yang dicantumkan di amar putusan. Nah, tentunya di sini kami kan tetap beracun pada putusan. Kalau itu tidak terlaksana, Mbak, berarti siapa yang harus disalahkan dalam penulisan nama tersebut dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kematian Vina dan Eki. Begitu. Apa yang Mbak Putri lihat dari penghapusan 2 nama ini sebenarnya? Saya belum bisa berkomentar, Mbak, karena jujur saya dan tim juga belum bertemu dengan pihak Polda, belum menanyakan perihal tersebut lebih detail, hanya saja berkomunikasi hasil dari penyelidikan mereka terhadap 7 orang terpidana dan 1 orang yang baru tertangkap ini mengatakan bahwa itu tidak ada katanya begitu, Mbak. Ya, tentunya kami juga nggak serta-merta menerima ya, ini harus tetap diselidiki terlebih dahulu begitu, karena saksi pun seperti Linda aja baru akan kami dampingi malam ini begitu. Baik, nah kita juga akan dengarkan Ibu Sugianti selaku pengacara Peggy juga akan memberikan keterangan kepada kita. Ibu Sugianti, apakah kemudian Peggy ini sebenarnya mengenal 2 nama tersebut, Andi dan juga Dani yang masuk dalam daftar pencarian orang, Bu Sugianti? Ya, selamat malam. Peggy tidak pernah mengenal orang-orang yang memang dinyatakan dalam lingkaran pembunuhan Vina dan Eki. Termasuk Peggy juga tidak kenal dengan Vina dan maupun Eki, apalagi dengan Dani dan juga Andi seperti itu. Dan saya sebagai kuasa hukum saat konferensi pers itu rilis dengan menyatakan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO, sangat kaget dengan dihilangkannya 2 DPO tanpa alasan yang mendasar atau tidak secara yuridis. Jadi, kami memang benar-benar kaget dengan dihilangkannya 2 DPO tersebut. Baik, Peggy sendiri apakah mengenal dengan para terpidana lainnya, Bu Sugianti? Saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal dengan para tersangka lainnya. Karena Peggy juga saat terjadi penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016 setelah terjadinya pembunuhan, hebohnya pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus 2006, Peggy klien saya tidak berada di tempat TKP atau memang Peggy tidak ada di Cirebon. Dia sedang bekerja di Bandung. Baik. Sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan Desember. Jadi saat terjadinya penggeledahan pun Peggy tidak ada di tempat. Bu Sugianti, apa yang bisa membuktikan bahwa pada hari tragedi itu tersebut terjadi di Agustus 2016, Peggy ini tidak ada di lokasi tempat kejadian tersebut?
banyak saksi-saksi yang bersama Peggy sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung, dan mereka pun tahu saat itu Peggy ada di lokasi tempat kerja dia. Adakah bukti lainnya Ibu selain saksi-saksi? Nanti mungkin akan kami sampaikan di upaya hukum yang akan tim kami lakukan untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Eki dan Vina. Baik, adakah mungkin Ibu bukti seperti foto atau mungkin juga video ataupun juga dokumen-dokumen yang nanti bisa kemudian menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy ini memang tidak ada di tempat tersebut pada saat kejadian? Mungkin ada catatan penerimaan upah yang diterima oleh Peggy dari majikannya saat itu, yaitu di situ tertera tanggal berapa Peggy menerima upah, dan itu akan menunjukkan bahwa Peggy saat itu masih bekerja sebagai buruh di tempat majikannya tersebut. Baik Ibu. Nah Pak Kudri, ini ada beberapa hal yang kita soroti selain masalah Peggy, tapi yang pasti satu yang begitu janggal adalah bagaimana pihak kepolisian kemudian menghapuskan 2 nama tersebut dari daftar pencarian orang. Apakah memang hal itu bisa dilakukan? Padahal nama ini sudah masuk amar putusan di pengadilan. Ya, itu pertama-tama kan kita mesti tanya dahulu ya, apa dasarnya dulu kepolisian menetapkan 3 orang, ya kan? Apa dasarnya? Apakah berdasarkan keterangan saksi, atau berdasarkan keterangan apa yang ada di dalam putusan, ya kan? Nah, kalau ada terjadi perbedaan, kalau misalnya keterangan kita nggak tahu dari mana pihak kepolisian itu dapat. Nah, sekarang karena saya kan nggak lihat, tadi pengacaranya bilang bahwa di dalam putusan itu ada, saya nggak lihat. Kita anggap asumsinya benar lah ya, bahwa di dalam putusan itu dimuat ya mengenai kesaksian-kesaksian ya, yang menyatakan bahwa ada pelaku yang 2 orang yang buron ini. Nah, kalau memang demikian, mestinya secara hukum lebih kuat pembuktiannya yang ada di putusan dengan ada keterangan yang lain. Karena keputusan pengadilan itu adalah suatu bukti dokumen yang sah yang diungkapkan di sidang pengadilan. Kecuali ada bukti baru yang lain yang bisa membatalkan keterangan yang ada di pengadilan. Kalau betul ada bukti baru yang membantah keterangan yang ada di pengadilan, ini malah bisa menjadi fatal. Bisa-bisa orang yang 8 orang itu dibebasin karena itu putusan nggak benar. Ya kan, karena ada ada novum bukti baru yang sebenarnya keterangan yang diberikan di pengadilan itu yang dituangkan di dalam putusan pengadilan itu tidak benar. Ya kan, kita ingat bahwa peradilan pidana itu adalah pembuktian material, bukan pembuktian formil. Nah, kalau memang betul terjadi perbedaan, ya misalnya katakan polisi, penyidik ya mendapatkan info itu berbeda dengan putusan ini, yang saya bilang menjadi serius gitu loh. Nah, satu, keduanya ini begini. Nah, yang dijelaskan di dalam konferensi pers itu kita dasarnya apa? Yang dijelaskan oleh pusat penerangan penerangan Polda Jabar, ya kan? Itu apakah berdasarkan keterangan dalam interview atau memang dia dibuat berita acara, ya dibuat BAP kalau ini gitu loh. Nah, kalau misalnya udah dibuat BAP, berarti si Peggy ini sudah menjadi tersangka, ya kan? Nah, karena orang dibuat berita acara harus ada jelas statusnya apa, apakah dia saksi atau tersangka. Nah, kalau itu dibuat di dalam berita acara pemeriksaan, mestinya betul apa yang disampaikan oleh humas ya, atau penerangannya Polda itu benar dari ini. Tetapi kita lihat bahwa si Peggy di depan itu sebelum itu dia sudah melihatkan dia kayaknya memberikan gestur bahwa dia nggak ini, dan terakhir ya kalau betul itu bahwa dia menyatakan dia tidak mengakui, artinya kebenaran dia BAP ini. Nah, kebetulan sekarang ada penasihat hukumnya, ada pengacaranya. Nah, apakah pengacaranya itu nggak nanya dengan si Eki? Waktu kamu diperiksa pertama, itu kamu memberikan keterangan secara bebas atau tidak. Nah, di dalam beberapa waktu yang lalu di TV One juga ketika ini saya katakan, andai kata
ada buron itu yang tertangkap, sebaiknya langsung didampingi oleh penasihat hukum. Baik. Pertama kenapa? Karena ini ancaman hukumannya ini lebih, tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Menurut KUHP ini wajib, ya kan? Wajib dia didampingi oleh penasihat hukum. Andai kata si orang yang terperiksa tidak mampu membayar untuk ini penasihat hukum, negara yang akan menyediakan. Ya. Nah kita tanya, pernah nggak hal ini ditanyakan ke begini? Andai kata, ini kita bicara andai kata, andai kata ini berita acara Peggy ini sudah sempat diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka dan dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, ini prosedurnya kan tidak sesuai dengan prosedur. Baik. Ini potensial bisa membatalkan penyidikannya kalau ini dibawa pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu kan mengenai prosedur-prosedur Baik. di dalam pemeriksaan penyidikan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Kalau misalnya tidak aturan, itu bisa dibatalkan. Baik. Ya, itu yang kita bilang, dia bilang apa SP3 ini kan bukan SP3. Pengadilan akan menyatakan bahwa penyidikan itu tidak sah. Nah, jadi kita nggak tahu, ini kan kebetulan di dalam forum ini ada pengacaranya. Betul. Ibu ini kita tanya saja kalau memang ini gitu. Nanti akan kedua. bisa dijelaskan oleh Bu Sukianti. Kedua ini juga dasarnya kalau memang ditetapkan dasarnya apa? Baik, nanti mungkin saya tahan dulu Pak Kudri. Setelah jeda mungkin Pak Kudri bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, termasuk juga sebenarnya soal prosedur juga. Apakah prosedur menghilangkan 2 nama tersebut dalam daftar pencalonan juga itu betul begitu? Nanti kita akan dengarkan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti hobi? Kalau panggilan saya itu mirip fitnah. Saya nggak mau. Perbincangan kembali dan tadi sempat terputus oleh jeda keterangan yang disampaikan oleh Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri silakan dilanjutkan. Ya, jadi mengenai yang kita pertanyakan itu, yang awal itu, apa dasarnya pihak kepolisian mengumumkan DPO itu? Pasti kan ada permintaan dari penyidik ya untuk diumumkan itu. Nah begitu juga kalau untuk dihapus ya kan harus ada permintaan dari penyidiknya. Nah sekarang menjadi masalah, ada nggak permintaan itu ya kan? Ya itu bisa lisan, bisa tertulis. Tapi kan karena ini sudah menjadi konsumsi publik, mestinya ini kita transparan gitu ya. Seperti Ibu Sri bilang tahu ini kan sekarang sudah transparan. Tapi gini juga dalam konteks ini ya, saya mau menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendapat peradilan yang adil. Ya kan? Jadi ini hak asasi yang diatur dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita menginginkan bahwa peradilan siapapun yang mengalami, termasuk Peggy, dia harus mendapatkan peradilan ya, mulai dari pihak penyidikan sampai keputusan di inkrah nanti eksekusi, dia harus adil. Nah, dalam konteks ini kita juga menginginkan bahwa Peggy itu mendapatkan ini. Begitu juga kan korbannya korbannya itu kan ingin mendapat keadilan. Betul. Kalau misalnya ternyata bahwa masih penasaran bahwa bukan misalnya si Peggy, kan kasihan korbannya. Jadi kembali lagi, kalau yang banyak dipertanyakan itu kan kenapa kepolisian mencabut begitu aja. Ini gitu loh. Ya kan ini nggak bisa karena policy ya, blade ya, kebijakan itu ya. Kalau memang hanya karena alasan bahwa pada saat itu terpidana ataupun juga tersangka saat dimintai keterangan asal sebut, hanya karena alasan kalau itu memang Pak? begitu nanti kan bisa juga si Peggy disebut asal sebut juga dong. Karena kan diberikan dalam hal yang sama. Tetapi kan kalau kita merujuk kepada, kalau betul ya, kalau kita merujuk keputusan pengadilan, di mana di dalam putusan pengadilan memuat keterangan siapa yang ini, berarti kan ini masih sah. Jadi polisi nggak bisa mengignore putusan pengadilan ini loh. Baik, nah sampai di Ya situ kan? mungkin Pak Kudri. Kita tanya pandangan dari Ibu Sri. Ibu Sri, bagaimana ini kemudian? Harus lebih dibuka lagi, harus lebih transparan lagi pihak kepolisian. Apa dasar-dasarnya kemudian mencabut ataupun menghapuskan dua nama ini? Dikatakan tadi juga oleh Pak Kudri, tidak bisa kemudian mengacukan yang sudah menjadi keputusan dari pengadilan. Bu Sri.
Baik, saya mengandaikan sebagai saya penyidik ya, kasus ini kan sudah 8 tahun. Ketika polisi akan mencari 3 buronan tadi, maka polisi akan membuka semua file lama. Siapa berkata apa, siapa tercatat apa keterangannya. Itu ada di dalam BAP. Lalu mereka akan diperiksa kembali. Katakanlah saya terlibat di dalamnya. Saya menyebut nama A dan B. Dipastikan lagi, dilakukan cross check dan seterusnya. Nah, yang saya ikuti rilisnya teman-teman dari Polda Jabar menyatakan bahwa untuk sementara ini ada satu. Nama Andi dan nama yang 2 itu asal sebut dari yang menyebutkan, pastinya seperti itu. Tetapi kembali lagi, bagi kita semua, kejanggalan ini perlu kita munculkan. Pendapat kita berarti kita kritis. Kita harus menyisakan ruang kekritisan kita sehingga kita tidak menelan mentah-mentah saja semua pendapat yang ada. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan, terlebih pengacara juga akan membawa kasus ini ke peradilan. Ini bagus. Ini adalah satu mekanisme check and balances agar semua berjalan di koridornya. Ini bagus nih. Kita tonton bareng-bareng. Saya berharap nanti pengacara mengajukan pra-peradilan, di pra-peradilan akan diuji. Apakah benar Peggy itu dari proses hukum awal diberikan hak-haknya? Lalu proses penangkapannya, proses penahanannya, proses penetapan dia sebagai tersangka, dan seterusnya akan diuji. Jadi kembali lagi, sebagai mantan polisi, mantan penyidik, saya meyakini teman-teman dari Jawa Barat akan lebih hati-hati, akan lebih teliti. Dan saya yakin ini belum selesai. Nah, nanti di pengadilan, karena seperti yang saya katakan, keterangan di depan kepolisian itu sebenarnya masih berkemungkinan untuk berubah. Nah, kapan keterangan itu bisa memiliki nilai bukti ketika disampaikan di depan pengadilan. Persoalannya, di pengadilan hasil keputusan menyatakan 3 DPO. Nanti biarkanlah juga pengadilan yang akan menguji. Siapa yang memunculkan nama 2 nama itu di antara sekian saksi mahkota atau saksi yang juga pelaku. Demikian Mbak Putri. Baik, Ibu Sugianti, tadi sempat ditanyakan juga oleh Pak Kudri Sitompul, Bu Sugianti. Apakah kemudian Ibu Sugianti mendampingi dari Peggy ini ketika kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Pada saat Peggy tertangkap di bulan Mei, lalu tanggal 21 Mei di 2024 itu kami langsung datang ke Polda Jabar pada pagi harinya, tapi kami belum bisa berkomunikasi langsung dengan Peggy, hanya ditunjukkan bahwa kondisi Peggy baik-baik saja. Kami disuruh menunggu sampai jam 8 malam dan akhirnya kami diperbolehkan berkomunikasi dengan Peggy sampai akhirnya Peggy di BAP dengan kedudukan sebagai tersangka. Itu kami dikasih karena dikatakan bahwa ini udah 1 kali 24 jam Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya saat itu menyatakan keberatan bahwa Peggy langsung ditetapkan sebagai tersangka karena saya pagi sudah datang dari jam 9 pagi untuk mengajukan permohonan penundaan penahanan. Tapi saya tidak diberi kesempatan untuk itu. Saya hanya dibolehkan mendampingi Peggy di BAP pada saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, baik Bu Sugianti. Pada saat pers release kemarin ataupun juga jumpa pers pada hari Minggu kemarin, pihak kepolisian menjelaskan sebenarnya apa peran dari Peggy ini dan kemudian Peggy masih mengaku bersikukuh bahwa ia tak bersalah. Apakah memang pada saat pembuatan BAP tersebut ada keterangan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Peggy dengan apa yang disampaikan juga oleh pihak kepolisian kepada media pada saat itu? Pada saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal Vina maupun Eki.
kemudian pada saat rilis bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan kepada publik itu adalah KTP, ijazah, rapot. Apakah dengan bukti-bukti itu Peggy dengan serta-merta dinyatakan sebagai tersangka? Karena di situ tidak ada bukti-bukti yang mengarah terjadinya pembunuhan atau delik pembunuhan. Hanya bukti-bukti surat yang ditampilkan pada saat rilis. Maka kami akan mengajukan upaya hukum yaitu pra-peradilan. Baik, upaya pra-peradilan akan dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum ataupun juga pengacara Peggy. Mbak Putri juga, langkah berikutnya Mbak Putri, karena memang tentunya tidak ingin adanya revisi soal DPO ini, Mbak Putri. Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini, Mbak, hingga bisa membuktikan apakah upaya dari kepolisian itu sudah benar dan tepat terhadap penetapan Peggy. Namun sampai hari ini atas penetapan Peggy sebagai tersangka kami meyakini itu sudah sesuai dengan prosedur dan tentunya melalui tahapan-tahapan yang jelas. Saya yakin juga ini karena kasus viral dan pasti harus lebih berhati-hati lagi dan tidak bisa ceroboh dan tidak bisa membuktikan hanya katanya-katanya. Tentunya kalau ini sampai terjadi salah, ya pastinya yang akan bermasalah sendiri kan nanti kepolisian lagi, Mbak. Kalau kami kan sebagai korban hanya mendengar dan menerima hasil dari pemeriksaan. Hasil dari kepolisian bahwa menyatakan salah satu DPO sudah tertangkap. Begitu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu, dan arti ini kami kembali menyerahkan kepada kepolisian dan kepada kuasa hukum Peggy lakukan upaya hukum jika memang dirasa ini memang tidak benar dan Peggy bukanlah pelakunya, begitu. Ya, baik. Nanti kita akan perdalam lagi Pak Kudri, terutama setelah jeda. Pembuktian bahwa memang yang ditangkap ini identitasnya adalah bernama Peggy, betul. Tapi apakah kemudian Peggy yang ini yang melakukan pembunuhan tersebut? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Yang coba nanti akan ada upaya pra-peradilan dari Ibu Sugianti. Nanti Pak Kudri bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami bisa kembali. Memang ada dua hal besar, pemirsa, yang dipertanyakan oleh masyarakat dan juga terkesan begitu janggal. Yang pertama, apakah memang betul Peggy Peron yang ditangkap ini merupakan pelaku? Yang kedua adalah mengapa ada dua nama yang semula masuk dalam daftar pencarian orang, Andi dan Dhani, tapi kemudian dihapuskan oleh pihak kepolisian saat ini. Dan mengatakan alasannya adalah karena pada saat itu para tersangka menyebut dua nama lainnya karena asal sebut. Nah, Pak Kudri sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sugianti selaku kuasa hukum dari Peggy atau Peron, bahwa memang terbukti benar bahwa yang ditangkap bernama Peggy Peron iya, tapi apakah memang iya yang kemudian melakukan hal tersebut? Itu menjadi masalah yang lain. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, beberapa waktu yang lalu di TV One juga saya bilang bahwa dalam kasus ini sekarang pihak kepolisian itu akan hati-hati karena ini sudah menjadi sorotan publik gitu ya. Pasti ini polisi akan sesuai dengan prosedur. Tapi kan tetap juga ada hal-hal yang dipertanyakan termasuk ya betul nggak bahwa si Peggy itu secara substansial, secara material dia lakukan seperti itu. Oh memang si Peggy dengan KTP-nya itu dengan itu ya dia orangnya gitu. Tapi apakah dia betul melakukan atau ikut atau dia sebagai otak itu kan masih perlu inilah gitu. Jadi yang pertama-tama yang kita ingin dapat kejelasan apa yang dijelaskan oleh Humas dan Direktur Reskrim itu yang disampaikan itu berdasarkan keterangan yang dari BAP-nya si Peggy yang diperiksa sekarang ini atau berdasarkan keterangan dari saksi yang lain. Ya kan kita tahu bahwa ini ada diambil berita acara lanjutan atau tambahan karena dalam perkara yang ini mereka kan sudah selesai ini. Nah, dan kita juga mesti hati-hati karena saksi-saksi ini dia adalah pelaku.
ya. Tadi udah disebutkan oleh Bu Sri, ini dia adalah saksi mahkota. Kalau saksi mahkota itu kita harus hati-hati. Kita nggak bisa nerima kayak begitu aja, ya kan? Itu kan mereka bisa saling melindungi atau dia bisa juga melepaskan tanggung jawab gitu loh. Kecuali ada bukti lain. Nah, alat bukti yang lain yang kuat ini kan mestinya adalah bukti ilmiah, scientific evidence. Nah, sayangnya kan dulu ya setelah diketemukan otopsi kan mestinya ya kan ada tindakan pemeriksaan laboratorium lain. Betul nggak di balok itu ada darah, ya kan? Darahnya itu kan mesti diperiksa DNA-nya apa itu. Terus kan disidik jarinya. Terus katanya ada apa namanya samurai, sama ya kan? Kemudian kan disebutkan bahwa ada perkosaan, terus ada orang itu meraba-raba, kan mestinya diperiksa sidik jarinya semua. Dan ini kan kesulitannya karena korbannya meninggal. Dan tidak ada saksi lain di luar orang yang pelaku ini. Nah, jadi karena ini adalah saksi mahkota ini yang saya katakan harus hati-hati. Nah, ini kan kalau kita mengikuti SOP yang diatur di dalam peraturan kepala kepolisian dan peraturan kepala Bareskrim, itu kan ada aturannya, ya, aturan termasuk apakah ini pernah digelar perkara. Ya kan, karena ini kan dari gelar perkara ini akan dinyatakan bahwa perkara ini pembuktiannya mudah, sederhana atau sulit. Ini menurut saya ini sulit karena korbannya meninggal dan jadi kan mestinya pada waktu itu harus ada pembuktian apa yang saintifik sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu. Kalau andai kata diketemukan sidik jari waktu itu dan sekarang dicek si Peron ini si Peggy ini sidik jarinya ada, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga andai kata di dalam pemeriksaan kemarin Peggy itu menyampaikan apa yang sama yang disebutkan Humas, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena dia udah didampingi oleh 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 pengacara. Nah, jadi kita akan nanya langsung kepada Ibu Sugianti, apakah yang dijelaskan Humas Polda itu sama dengan keterangan ini? Mungkin bisa dia. Baik, Pak Kudri. Singkat saja mungkin Ibu, ini terakhir juga. Ibu, silakan dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Kudri tadi. Apakah yang disampaikan oleh Humas Polda Jabar tersebut dalam rilis sama seperti keterangan yang disampaikan oleh Peggy dalam pembuatan BAP, Ibu? Tentunya tidak. Kalau dalam BAP kan tadi sudah saya sampaikan, Peggy itu tidak mengenal Vina ataupun Egy. Seperti itu. Peggy juga bukan anggota geng motor. Kemudian Peggy juga malam itu tidak berada di TKP, tidak berada di Cirebon. Karena Peggy seorang buruh yang sedang bekerja di Bandung. Itu yang disampaikan oleh Peggy. Jadi tidak ada hal-hal yang diakui di dalam rilis kemarin. Makanya Peggy kan kepalanya terlihat tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam BAP. Baik. Ya itu nanti di pengadilan, nanti hakim akan menilai mana yang akan dirilis. Satu lagi kalau dibolehkan, saya ingin dalam kesempatan ini saya menanyakan kepada penasihat hukumnya korban. Baik, penasihat hukum korban sebenarnya sudah meninggalkan diskusi kita, perbincangan kita. Karena kita mau memastikan apa keterangannya beliau itu tadi betul bahwa di dalam putusan pengadilan menyebutkan keterangan saksi-saksi yang dua ini, ya, yang kalau misalnya disebutkan itu polisi nggak bisa kalau ternyata faktualnya memang beda, ini yang saya katakan bisa jadi putusan yang 8 orang ini menjadi batal karena dia tidak sesuai dengan apa keterangan yang sebenarnya yang sekarang yang terakhir yang diperoleh. Oke, baik. Nah, terakhir juga silakan Ibu Sri untuk bisa memberikan kalimat penutup termasuk juga tuntutan dari pihak keluarga korban, kemudian juga Peggy juga termasuk masyarakat adanya transparansi dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Silakan Bu Sri. Mbak Putri, saya ingin menyampaikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak cukup dengan hanya keterangan saksi. Ada 1000 saksi tetap satu alat buktinya. Lalu kalau sampai polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka berarti minimal 2 alat bukti. Oke, keterangan saksi siapapun mau saksi mahkota atau saksi yang lain plus ada bukti lain yang memang oleh kepentingan penyidikan sengaja dirahasiakan. Itu. Kemudian yang kedua,
tersangka atau terdakwa sekalipun punya hak untuk menyangkal. Kita ikuti bersama sekarang. Maka saya sangat mendukung usaha dari pengacara tersangka untuk melakukan pra-peradilan. Walaupun di proses pengujian pra-peradilan itu yang diuji bukan materialnya, tetapi formil penetapan tersangkanya, proses pemeriksaannya, itu yang dilakukan uji. Tetapi kalau tahap itu sudah umpamanya nanti dikabulkan atau ditolak, berarti ditolak. Kalau ditolak berarti polisi on the right track. Tetapi kalau sampai ditolak, ini akan menimbulkan gonjang-ganjing baru. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa mari kita tetap menyiapkan atau menyisakan ruang di dalam pemikiran kita, ruang untuk tetap kritis, ruang untuk tetap mempertanyakan. Karena dengan begitu kita memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk mempertontonkan atau untuk menampilkan sikap profesionalismenya. Baik. Yang kedua, ini juga menjadi titik acuh dari kepolisian bahwa IT harus dipergunakan sebagai alat untuk mengelola penyidikan. Sehingga ketika ada DPO dalam kasus apapun, itu akan ada yang mengingatkan. Jadi ada sistem yang akan mengingatkan sehingga tidak sampai 8 tahun seperti ini. Baik, Ibu Sri terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan. Ibu Sukiandi juga terima kasih, kita tunggu langkah pra-peradilannya. Pak Guti terima kasih juga sudah memberikan pernyataan mengenai kasus ini. Dua kapal bermuatan gas LPG 3 kg dan sembako terbakar di Pelabuhan Lasdap Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Akibat dari peristiwa tersebut, 2 anak buah kapal atau ABK mengalami luka bakar. Inilah detik-detik 2 unit kapal yang terbakar di Pelabuhan Lasdap Tembilahan. Kobaran api terlihat membumbung tinggi dan dengan cepat melalap 2 unit kapal yang bersandar di pelabuhan. Kapal yang terbuat dari kayu dan juga bermuatan gas, ini membuat api dengan cepat merembet ke semua sisi kapal. 2 unit kapal bernama KM Carmila dan juga KM Pitami terbakar pada Senin sekitar pukul 3.50 WIB. KM Carmila yang bermuatan LPG tiba-tiba meledak dan menyambar kapal di sebelahnya yang bermuatan sembako. ABK yang melihat kebakaran tersebut berhamburan keluar dan juga melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Itu minyak nih ya. Ini buat siapa nih ya? Satu unit rumah semi permanen di Desa Rapang Barat, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada pukul 5.30 WITA di pemukiman padat penduduk. Beruntung api tidak melebar ke rumah yang ada di sekitarnya. Pemilik rumah, seorang lansia, meninggal dunia dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Korban tidak dapat menyelamatkan diri lantaran api sudah membesar di dalam rumah. Jasad korban ditemukan dalam kamar dalam keadaan hangus seluruh tubuh. Api muncul dari atap rumah lalu cepat membesar saat korban berusaha lari keluar dari rumah, namun pintu rumah terkunci dari dalam sehingga korban terjebak dalam rumah. Korban ditemukan meninggal dunia dengan tubuh hangus terbakar. Sebuah mobil bus radiologi yang terparkir di gedung kampus Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang ludes terbakar hingga menyambar bangunan depan kampus. Sebuah bus radiologi yang terparkir di halaman kampus Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta Pusat, tiba-tiba mengeluarkan asap tebal disusul api hingga sempat terdengar ledakan. Petugas keamanan setempat berusaha memadamkannya menggunakan apar,
karena hembusan angin kencang, api dengan cepat menyambar gedung depan kampus. Tim petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Namun api sulit dijinakan selain karena hembusan angin kencang, namun juga karena terdapat material yang mudah terbakar. Selama 1 jam api berkobar, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kegiatan kampus sempat terhenti. Tiga orang warga ditemukan tewas tertimbun tanah longsor di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tim SAR gabungan menemukan ketika jenazah korban pada hari ketiga pencarian. Bencana tanah longsor di Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Jumat 24 Mei lalu menyebabkan 3 orang tewas tertimbun material longsor. Ketiga korban tertimbun material longsor yang terjadi di 2 lokasi berbeda. 1 korban tewas bernama Bisdiansyah, 30 tahun, tertimbun longsor di Desa Air Abang, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Saat itu korban tengah memperbaiki turbin yang tertimbun tanah akibat longsor. Namun naas, saat melakukan perbaikan, hujan deras kembali turun dan menyebabkan korban tertimbun longsor susulan. Sementara itu, 2 orang korban lainnya yakni Sopian 54 tahun dan juga putranya David Iswanto 29 tahun tertimbun longsor di Kecamatan Tanggamus. Mereka ditemukan tertimbun longsor di aliran sungai setempat. Jasad ketiga korban berhasil ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian selama 3 hari. Melaporkan korban telah diketemukan. Air mati. Ya. Ya pemirsa, babak baru dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, 2 remaja asal Cirebon kini memasuki babak baru. Selama beberapa hari hingga seminggu terakhir pemirsa, kita sudah disuguhkan ada begitu banyak kejutan. Salah satunya dengan kemunculan sejumlah aktor. Berikut informasi selengkapnya. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau panggilan saya itu, ini fitnah. Saya nggak mau. Ya pemirsa, seperti diketahui bahwa kasus Vina dan Eki, 2 remaja asal Cirebon hingga saat ini kembali memasuki babak baru. Selama beberapa hari terakhir kita telah disuguhkan dengan ada begitu banyak kejutan. Terbaru pemirsa, ada sejumlah pihak-pihak, sejumlah aktor yang kemudian muncul dalam kasus ini. Ada Peggy ataupun Perong, ada Saka Tatal, ada juga Titin, bahkan hingga pengacara kondang Hotman Paris. Kita pada hari ini juga akan menghadirkan langsung bagaimana sebenarnya babak dari kasus Vina dan juga Eki. Kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda bagaimana awal mula kasus ini kemudian muncul. Pada saat itu pemirsa kita hadirkan ada sejumlah aktor, Saka Tatal, kemudian Peggy Setiawan, Titin Prialianti dan juga Hotman Paris dan juga AF. Ini adalah sejumlah tokoh-tokoh ataupun aktor yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Siapa sajakah mereka? Pemirsa, kita akan simak satu persatu. Yang pertama adalah Saka Tatal yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ini sudah divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Ia ini menjadi pelaku termuda dan juga teringan hukumannya dibandingkan 7 pelaku lainnya. Saka Tatal ini bebas pada April 2020 setelah menjalani hukuman badan selama 3 tahun 8 bulan.
Bahkan dalam berkas pengadilan, Saka Tatal ini memiliki peran ikut serta melempari dengan batu, bahkan juga mengejar kedua korban, dan juga disebutkan berperan memukul wajah salah satu korban selama 1 kali, pemirsa. Selanjutnya merupakan Peggy Setiawan alias Peron. Sosok ini disebut polisi sebagai otak utama pembunuhan Vina dan juga Eki. Peggy ini bahkan sempat buron selama 8 tahun dan juga tidak diketahui di mana rimbanya. Baru pada 21 Mei, Peggy akhirnya berhasil dicokok polisi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana lokasi selama ini Peggy tinggal dan juga bekerja sebagai buruh bangunan. Berikutnya pemirsa, AF. Ini sosok saksi yang beberapa hari terakhir mulai muncul ke publik dan juga mengakui melihat detik-detik awal peristiwa sebelum Vina dan juga Eki terbunuh. AF ini merupakan pekerja di stim cuci mobil, seberang lokasi biasanya para pelaku ini berkumpul. Selama 5 tahun bekerja, AF ini kerap kali melihat wajah para pelaku di tongkrongan, meski tidak mengenal namanya satu persatu. Selain itu pemirsa, kita hadirkan juga pihak selanjutnya di mana tidak hanya sosok pelaku dan juga saksi yang muncul pemirsa, namun ada sejumlah pengacara ataupun kuasa hukum dari baik itu pelaku maupun juga korban. Kita akan hadirkan, ini adalah 2 pengacara. Yang pertama adalah Titin Prilianti, pengacara dari Saka Tatal, dan juga ada Hotman Paris Hutapea yang kita ketahui ini merupakan pengacara kaliber nasional, memutuskan juga untuk menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Hotman ini bahkan kerap melontarkan pernyataan kritis menanggapi penanganan kasus pembunuhan Vina. Sementara Titin ini merupakan pengacara Saka Tatal dan juga Sudirman. 2 pelaku yang sudah ditangkap dan menjalani hukuman penjara selama 8 tahun dan seumur hidup. Titin bahkan menyebut kedua kliennya ini tidak bersalah dan merupakan korban salah tangkap. Dari sejumlah tokoh-tokoh yang sudah kita bahas, pemirsa, kita akan kembali kilas balik. Kita akan melihat bagaimana perjalanan awal dari kasus Vina dan juga Eki, pemirsa. Diketahui ini adalah film yang kemudian viral, Vina sebelum 7 hari, yang bercerita tentang korban dari kekerasan geng motor yang kemudian ditayangkan di sejumlah bioskop Indonesia. Namun memang dari pihak produser film sendiri ini juga mengatakan pembuatan film ini juga mendapatkan dukungan langsung dari keluarga Vina yang merupakan korban kekerasan geng motor di Cirebon, yang kisahnya kemudian diangkat dalam film, pemirsa. Selanjutnya, polisi ini kemudian merilis pada tanggal 14 Mei, Polda Jabar tepatnya mengumumkan 3 DPO ataupun daftar pencarian orang. Adalah 3 pelaku pada saat itu, pemirsa. Andi, kemudian Dani, dan Peggy alias Peron. Tak lama setelah film Vina sebelum 7 hari ini tayang di bioskop. Bahkan Kabid Humas Polda Jabar ini merilis bagaimana ciri-ciri pelaku. Selanjutnya bahkan tanggal 16 Mei 2024 Mabes Polri ini juga menerjunkan ada tim dari Bareskrim untuk membantu mengejar 3 DPO tersebut. Perbantuan ini dilakukan tentunya supaya ketiga tersangka ini segera ditangkap, pemirsa. Ini tepatnya pada tanggal 16 Mei 2024. Di mana Mabes Polri menerjunkan ada tim untuk membantu mengejar 3 DPO tersebut. Nah, pada 16 Mei, pengacara dari korban Vina, Hotman Paris ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan bahwa disebutkan Hotman Paris ini menduga ada keterlibatan oknum aparat yang menyebabkan BAP ini berubah bersamaan. Karena disebutkan juga Hotman ini mencurigai adanya perubahan BAP berubah sehingga 8 terpidana menghapus keterangan soal 3 orang terduga pelaku lain yang kini buron, pemirsa. Namun ini kemudian dibantah oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 17 Mei, polisi ini membantah bahwa BAP berubah, melainkan para pelaku ini yang mencabut keterangan. Disebutkan juga oleh pihaknya tidak ada perubahan, melainkan pencabutan dari keterangan BAP dari para pelaku sendiri. Dan disebutkan juga tidak ada keterlibatan dari penyidik di Treskrim Polda Jabar atas pencabutan BAP tersebut, pemirsa.
Dan selanjutnya pemirsa, kita ketahui bersama adalah Saka Tatal. Ini merupakan terpidana yang baru saja bebas, mengaku juga menjadi korban salah tangkap pemirsa. Ini tepatnya pada tanggal 16 Mei 2023. Kita akan bahas ini selengkapnya usai jeda pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, masih ingat kita bersama tentunya pemirsa pada tanggal 18 Mei 2023. Saka Tatal ini merupakan terpidana yang baru saja bebas, mengaku menjadi korban salah tangkap pemirsa. Di mana diketahui sebelumnya bahwa Saka Tatal ini pada saat itu divonis 8 tahun penjara, tepatnya merupakan salah satu pelaku yang termuda pada saat itu, dan juga dijelaskan bahwa ada sejumlah peran dari Saka Tatal ini, namun dirinya mengatakan dipaksa untuk mengakui keterlibatan. Kala itu memang Saka Tatal masih berusia 15 tahun dan divonis bersalah lantaran ia mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pemirsa. Namun dirinya kemudian mengatakan bahwa Saka Tatal adalah tumbal dari penangkapan atas kasus tersebut. Selanjutnya pemirsa, pada tanggal 21 Mei 2024, polisi menangkap Peggy. Tepatnya adalah Peggy Setiawan yang disebut sebagai salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 silam. Peggy ini tepatnya ditangkap di Bandung pada tanggal 23 Mei malam setelah dirinya ini buron selama 8 tahun pemirsa. Dan selanjutnya pemirsa, Peggy Setiawan alias Perong ini bahkan disebutkan juga membantah terlibat dan menjadi otak pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Tidak lama setelah pernyataan kontroversial dari Peggy pemirsa pada saat konferensi pers, kita ingat bersama juga kemudian keluarga Peggy ini juga sempat buka suara, bahkan menyebut polisi ini salah tangkap. Kita ketahui bersama ini adalah Kartini yang merupakan ibunda dari Peggy Setiawan alias Perong. Dirinya mengatakan bahwa meyakini polisi ini salah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan ini. Ia menegaskan anaknya tidak pernah melakukan kejahatan sebagaimana yang diungkapkan. Bahkan disebutkan juga oleh dirinya ada beberapa ketidaksesuaian dan juga kejanggalan dalam penangkapan Peggy. Karena pada saat itu pertama Peggy ini ada di Bandung pada saat kejadian. Kedua juga disebutkan oleh Kartini bahwa ciri-ciri Peggy ini tidak sesuai dengan ciri-ciri yang menjadi DPO selama ini. Di mana diketahui pemirsa sebelumnya ciri-ciri yang disebutkan rambut Peggy lurus, sementara orang yang dicari oleh polisi ini berambut keriting. Ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Kartini, ibunda dari Peggy. Nah, di tengah berita yang salah tangkap itu pemirsa, muncul pula saksi kunci bernama AF pada tanggal 26 Mei. AF ini muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah keterangan. Memang sebelumnya AF ini sudah pernah diperiksa pada tahun 2016 karena kesaksiannya. Dan seorang pria ini bernama AF, tepatnya merupakan warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disebut menjadi saksi kunci tragedi pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 yang kemudian muncul lagi ke publik. Kepada TV One pemirsa, AF yang sempat menghilang itu menuturkan detik-detik kejadian ketika korban Vina dan Eki diserang sekelompok remaja di Jalan Perjuangan Kota Cirebon pada 2016 silam. Kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu.
Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke. Dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari. Bu. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut, Bu, ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi, Mas? Kurang tahu juga, Bu. Selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu. Takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi, Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi, Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi, Bu, jalanan situ. Oke. Kondisinya sepi dan gelap ya, Mas, pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk... Ya, tidak lama setelah pernyataan dari Aep tersebut, lagi-lagi kita dikejutkan pemirsa dengan pernyataan ataupun konferensi pers dari pihak kepolisian yang meralat jumlah buron, di mana polisi ini merilis Peggy Peron sebagai otak utama dan 2 DPO lainnya pemirsa ini dianulir. Ini tepatnya pada tanggal 26 Mei 2024. Pada saat itu pernyataan mengejutkan dari pihak polisi yang kemudian juga menghilangkan 2 nama DPO dalam kasus Vina dengan alasan bahwa nama tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Jadi dengan demikian Peggy Setiawan alias Peggy Peron ini dinyatakan sebagai tersangka terakhir. Jadi DPO ini 1 dan ternyata yang disebutkan namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi inilah yang kemudian cukup mengejutkan pemirsa, namun kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 disebutkan juga melalui kuasa hukum Peggy yakni Sugianti Iriani. Ia menjelaskan bahwa klien ini juga nanti akan mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan pengajuan pra-peradilan ini juga akan dikoordinasikan dengan kuasa hukum lainnya pemirsa. Kita tentunya masih akan menantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini yang tentunya masih menyimpan sejumlah misteri. Namun kita tentunya akan sama-sama mengawal supaya akan ada kebenaran dari kasus ini pemirsa. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan program Fakta. Dan akhir kata saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa.
Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol, Le Mineral,